Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita mulai melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Di pertemuan yang ke-11, kita akan membahas mengenai equilabeling. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai beberapa instrumen lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik valuasi ekonomi, penilaian kerugian atas pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Terus kemarin juga kita sudah membahas singkat mengenai PDRB hijau, bagaimana keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan. Terus juga sedikit kemarin kita membahas mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu instrumen juga yang berkaitan dengan bagaimana aspek-aspek lingkungan itu dimasukkan pada suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa yang beredar di masyarakat, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Apa saja aspek-aspek lingkungan yang menjadi perhatian di situ, dan kenapa kita harus memperhatikan itu? Karena di sini eh, produksi barang ataupun jasa dan juga distribusi hingga pola konsumsi yang sudah melekat di masyarakat banyak mengalami pola-pola perkembangan yang cukup menarik. Dulu mungkin masyarakat lebih menginginkan barang-barang yang memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang kita dibanjiri dengan berbagai macam barang yang sebetulnya kita tidak butuh, tetapi barang itu diciptakan agar kita lebih butuh atau lebih membutuhkan barang tersebut, ya kan? Lalu kita juga menuntut agar barang-barang yang beredar bebas memiliki kualitas mutu yang baik, memiliki kualitas barang yang baik. Lalu perkembangan selanjutnya di mana? Di masyarakat Eropa ataupun di Amerika, tuntutan atas barang ataupun jasa tidak hanya sebatas pada mutu atau kualitas, tetapi juga pada aspek-aspek lingkungan yang sudah diperhatikan pada setiap tahapan kegiatan produksi hingga barang itu dapat dibuang dan secara lingkungan lebih ramah lingkungan. Nah, nanti akan kita bahas mengenai bagaimana eh, fenomena-fenomena ekolabel, bagaimana pengertiannya, apa saja tipe atau jenisnya, dan seperti apa penerapan ataupun mekanisme ketika kita harus memperoleh label yang ramah lingkungan. Sebagai pengantar, saya share screen dulu untuk materinya. Label, oke, sudah muncul ya. Eco-label. Sebetulnya bukan eco-labeling ya. Kalau eco-labeling nanti kayaknya harus pakai C. Tapi kalau bahasa Indonesia, eco-label. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di pengantar, dulu waktu kegiatan industri sedang banyak bermunculan, berkembang, industrialisasi, pembangunan ekonomi semakin masif, banyak industri-industri yang dibangun, distribusi hingga kegiatan perdagangan juga semakin meningkat, ya kan, untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia yang mengalami peningkatan. Nah, adanya peningkatan pembangunan ekonomi baik industrialisasi ataupun juga aktivitas perdagangan itu juga memiliki risiko yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan hidup, ya kan? Nah, tidak hanya pada aspek-aspek
pembangunan industri, baik dari segi operasional pabrik, dari segi memproduksi barang ataupun jasa. Ketika produk dari suatu industri itu diperdagangkan atau diedarkan ke masyarakat, produk itu juga memiliki dampak. Ketika sudah tidak dipakai atau dibuang, produk itu juga akan berdampak pada lingkungan, ya kan? Jadi selama daur hidupnya itu dari mulai dia diproduksi, apa bahan bakunya itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau tidak, dengan cara-cara yang ramah lingkungan apa tidak, lalu dengan proses produksinya, apakah menghasilkan limbah berbahaya apa tidak, mencemari lingkungan apa tidak, apakah ada pengelolaannya, terus ketika barang itu terdistribusi ataupun diperdagangkan dan dibuang, apakah nanti dapat merusak lingkungan apa tidak, atau berdampak negatif apa tidak dengan lingkungan. Nah, ternyata di Eropa sana dengan semakin maraknya kegiatan ekonomi, industri ataupun juga perdagangan, pola-pola konsumtif yang begitu tinggi di negara-negara Eropa juga menuntut eh, tuntutan konsumen atau masyarakat, tidak hanya barang itu tidak melulu harus bagus secara mutu ataupun kualitas, ataupun barang itu juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi tuntutan konsumen atau masyarakat di sana sudah lebih tinggi lagi, ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu mereka menuntut agar barang-barang ataupun jasa yang diperdagangkan, didistribusikan kepada masyarakat itu lebih ramah lingkungan apa tidak. Kira-kira berdampak kecil bagi lingkungan apa tidak. Kalau kita orang Islam mungkin barang itu halal apa tidak, ya kan? Kalau tidak halal ya tidak kita konsumsi. Atau mungkin di tingkat lebih di sektor yang lain yang mungkin terkait dengan kesehatan, apakah barang itu misalnya makanan ataupun obat ya sudah memiliki sertifikasi BPOM apa tidak? Kalau sudah tersertifikasi BPOM, sudah lulus uji BPOM ya barang itu aman dikonsumsi ya. Nah, kalau di Eropa sana barang itu secara aspek lingkungan kira-kira memenuhi kriteria-kriteria yang ramah lingkungan apa tidak? Itu namanya eco label. Kalau memenuhi nanti secara keabsahan diberikan pengujian, diberikan pengukuran-pengukuran dengan kriteria tertentu. Ketika lulus uji, nanti akan diberikan sertifikat dan akan diberikan hak untuk mencantumkan logo ramah lingkungan atau eco label. Nah, perbedaannya dengan logo-logo yang beredar di produk-produk lainnya seperti halnya logo reduce, reuse, recycle apa, Pak? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, adanya pergeseran ini menuntut agar setiap industri itu memiliki daya saing, berkompetisi untuk menghasilkan produk-produk yang tentunya ramah lingkungan, ya kan? Ini juga memiliki efek yang baik atau positif terhadap lingkungan karena industri ataupun perusahaan harus dituntut untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, sebetulnya apa sih pengertian eco label? Kalau kita artikan secara harfiah, eco label itu terdiri dari dua kata, eco dan label. Eco ya berarti terkait ekologi ataupun lingkungan. Label berarti sebuah tanda yang dicantumkan pada setiap produk ataupun ya sign ya, tanda ataupun label penanda. Nah, jadi eco label itu dapat kita artikan tanda yang dicantumkan pada produk-produk yang karena eco ya ramah lingkungan, yang memenuhi unsur-unsur pembangunan berkelanjutan misalnya, atau yang tidak berdampak buruk pada lingkungan. Kalau kita merujuk kepada ISO 1420, kan, jadi ISO 1420 itu yang mengatur tentang bagaimana eco-label. Apa saja kriterianya, bagaimana nanti standarisasi penilaiannya, jadi kan
itu diatur oleh ISO. Karena di tahun 90-an di negara-negara barat munculnya wacana eco label itu ternyata direspon baik dan dan sudah dibuatkan sebuah standar yang baku dengan adanya ISO 14020. Teman-teman tahu ISO ya, International Certificate Organized, yang dimana organisasi pensertifikatan internasional membuat standar-standar baku yang dapat diterapkan di seluruh dunia untuk setiap kegiatan ataupun setiap produk ataupun pelayanan pun juga dapat di ISO-kan. Kita sebagai kaum akademis di lingkungan kampus pun pelayanan-pelayanan akademik di kampus ataupun di prodi juga sudah memiliki sertifikat ISO. Tentunya berkaitan dengan layanan akademik. Nah, di sini di ISO 14020 yang mengatur tentang standarisasi ekolabel. Ekolabel diartikan sebagai suatu pernyataan atau klaim yang menunjukkan aspek lingkungan suatu produk ataupun jasa. Ekolabel dapat berupa simbol, label, atau pernyataan yang diterapkan pada suatu produk atau kemasan produk. Jadi intinya kalau teman-teman bertanya, Pak, kalau logo 3R, reduce, reuse, recycle yang ada pada kemasan plastik ataupun botol-botol plastik itu apakah termasuk eco-label? Ya, itu termasuk salah satu jenis eco-label, yaitu eco-label tipe 2. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini manfaat eco-label itu dapat kita lihat. Adanya eco-label dapat meningkatkan kepedulian konsumen terhadap hubungan industri dan juga lingkungan hidup. Jelas ya, adanya pelabelan logo ataupun klaim ramah lingkungan pada suatu produk ataupun jasa itu dapat meningkatkan kepedulian kita, dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap produk-produk yang diproduksi dan diedarkan, dan juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Kita lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Kita lebih memilih produk-produk yang ramah lingkungan agar bumi kita dapat tetap terjaga ataupun lestari. Karena produk yang ramah lingkungan tentunya sudah melalui proses pengujian, penilaian yang berkaitan dengan daur hidup barang ataupun jasa yang diproduksinya. Baik dari mulai prosesnya, pengelolaannya, hingga nanti barang itu dapat terurai apa tidak ketika dibuang. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan global. Ini jelas ya, ketika barang-barang itu sudah melalui proses pengujian ataupun penilaian, nantinya akan ada kunjungan-kunjungan saat penilaian. Kunjungan ke industrinya, seperti apa barang itu diproduksi, pengelolaan limbahnya seperti apa, lalu juga bahan-bahan yang digunakan itu apakah bahan-bahan yang benar-benar legal apa tidak, barang-barang ataupun bahan baku yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan apa tidak. Terus juga ketika barang itu dibuang, apakah dapat diuraikan dengan cepat apa tidak. Jelas dengan adanya eco-label ini kita tentunya punya kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan secara global. Lalu yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar atau daya saing produk, barang ataupun jasa terkait produksi, ekologi dan juga sosial. Jelas karena eco-label ini kan menjadi tuntutan bersama ataupun kewajiban bersama ya, setiap industri ataupun perusahaan, terutama yang di negara-negara maju ataupun negara barat yang sudah memiliki kesadaran tinggi. Kalau di kita mungkin masih masih belum terlalu banyak produk-produk yang sudah menggunakan eco-label. Tapi kalau di negara barat ataupun di Eropa ataupun Amerika sudah banyak sekali. Sehingga perusahaan-perusahaan itu harus harus memiliki daya saing yang tinggi ataupun kompetisi yang tinggi untuk memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan. Ketika diproduksi dan diujikan sudah memenuhi syarat eco-label,
Tentunya barang itu tidak hanya ramah ataupun tidak berdampak buruk pada lingkungan, juga ketika perusahaan itu beroperasi juga tidak merugikan masyarakat sekitar di dekat perusahaan ataupun di sekitar lingkungan perusahaan. Jadi dari aspek produksi juga ramah secara ekologi dan sosial. Yang keempat, kita juga turut mempromosikan ataupun mengkampanyekan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan secara lestari ataupun mengkampanyekan kegiatan-kegiatan konservasi, karena dengan kita turut membeli produk-produk eco-label, harapannya nantinya dapat menular ataupun dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap kegiatan-kegiatan konservasi. Karena pada dasarnya dengan adanya eco-label ini, industri ataupun produk itu dapat berdampak kecil bagi lingkungan. Yang keenam, meningkatkan keyakinan penerimaan konsumen. Jadi dengan adanya logo ataupun klaim eco-label, kita yakin bahwa produk ini sudah ramah. Produk ini tidak akan membahayakan lingkungan secara signifikan, ya kan? Karena sudah ada pengujian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini lebih berkaitan dengan hutan ya. Nanti kan kita contohkan tipe-tipe eco-label. Jadi ada beberapa tipe eco-label. Saya pause dulu. Saya share yang lain, materi yang lain sebentar. Oke, nah, muncul ya. Nah, pertama akan kita bahas mengenai tipe 1. Tipe eco-label 1. Oh, yang dulu, sorry. Tipe eco-label 1. Nah, tipe eco-label 1 itu voluntary multiple criteria based on practitioner program. Jadi tipe eco-label 1 itu memiliki karakteristik uh, pemilihan kategori produk dan jasa. Ada beberapa produk-produk dan jasa tertentu yang harus dimasukkan ke dalam penilaian tipe 1. Lalu pengembangan dan penetapan kriteria eco-label. Nah, pengembangan dan penetapan kriteria eco-label itu yang menjadi acuan kan tadi sudah saya sebutkan ya, ISO 14020. Itu acuan dunia ataupun acuan internasional. Nah, di setiap negara nanti akan dikembangkan sendiri acuan-acuannya. Tetapi dengan merujuk atau berpedoman pada ISO 14020. Nah, di Indonesia ini ada beberapa acuan-acuan yang nantinya digunakan untuk menilai eco-label pada suatu produk pada setiap jenisnya. Misalnya SNI nomor sekian-sekian untuk produk kertas cetak tanpa salut atau kertas cetak multiguna. Lalu SNI nomor sekian-sekian untuk produk cat atau pewarna. Lalu mungkin yang lain-lain. Jadi untuk setiap produk itu acuannya berbeda-beda. Kalau di Indonesia nanti acuan penilaiannya ataupun penetapan kriteria eco-labelnya itu menggunakan acuan SNI atau Standar Nasional Indonesia, yang nantinya SNI itu akan berpedoman pada ISO. Jadi tetap ISO sebagai sumber utamanya. Nah, itu kalau tipe 1 ada kriteria atau ada pedoman penilaiannya menggunakan SNI itu. Lalu yang ketiga, penyiapan mekanisme dan sarana sertifikasi. Jadi di sini untuk eco-label tipe 1 di situ ada mekanisme penilaian dan juga nanti akan diberikan sertifikasinya. Karena melalui proses penilaian ataupun pengujian, di situ akan diberikan sertifikat. Sertifikat bahwa di sini telah lulus penilaian eco-label tipe 1 sesuai dengan kriteria SNI pada setiap produk. Nah, nantinya untuk penilaiannya nanti
akan dinilai oleh lembaga atau pihak ketiga yang independen, yang benar-benar lembaga di luar pemerintah yang ataupun juga lembaga pemerintah tetapi di luar otoritas Kementerian KLHK. Saya share lagi mungkin yang nah, nih ini contoh mekanismenya. Ini yang logo ramah lingkungan ada 2 daun di sini. Ini adalah contoh logo eco label yang ada di Indonesia. Oke. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama itu membuat standar penilaiannya dulu. Dirumuskan dalam bentuk SNI dilakukan oleh komite teknis. Nah, jadi komite teknis ini yang nanti akan merumuskan SNI-nya. Kalau di Indonesia sudah ada beberapa SNI yang nantinya akan menilai sebuah produk itu ramah lingkungan apa tidak. Sudah ada. Lalu setelah itu penilaiannya seperti apa? Pemohon ataupun perusahaan nantinya akan mendaftarkan registrasi dulu produknya itu kepada lembaga independen. Di sini lembaga independen adalah lembaga yang akan menilai. Kalau dalam Ecolabel tipe 1 itu namanya lembaga sertifikasi Ecolabel atau LSE. Lembaga sertifikasi Ecolabel. Lembaga ini independen, ada yang di luar pemerintah, ada yang merupakan lembaga pemerintah, tetapi di luar Kementerian Lingkungan Hidup. Dan lembaga independen ini atau lembaga penilai ini harus terakreditasi oleh KAN. KAN adalah Komite Akreditasi Nasional, komite yang di bawah Presiden yang bertugas menjaga ataupun memastikan bahwa lembaga-lembaga penilai ataupun lembaga-lembaga akreditasi itu dapat memenuhi standarnya yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Termasuk lembaga-lembaga akreditasi kampus kita. Itu juga nanti ada lembaga-lembaga tertentu yang independen dan sudah terakreditasi oleh KAN. Nah, lembaga independen atau lembaga sertifikasi ekolabel itu nantinya akan melakukan proses penilaian, proses kunjungan atau visitasi kepada industri yang sudah mendaftarkan diri, nanti akan dilihat, akan dinilai seperti apa dengan kriteria-kriteria yang sudah ada di SNI-nya itu. Nah, setelah dinyatakan lulus, nantinya dia akan diberikan sertifikat, ya kan? Sertifikat ekolabel dan nantinya akan didaftarkan ke KLHK sebagai industri ataupun juga produk yang sudah lulus pengujian ekolabel dan nantinya akan diberikan hak untuk mencantumkan logo ekolabel atau logo ramah lingkungan yang di sini, logo ramah lingkungan dalam setiap produknya atau kemasan produknya. Nah, itu contohnya. Nanti akan kita lihat apa saja lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai dan apa saja produk-produknya. Coba kita lihat ya. Oke, kita ke PDF share. Nah, di sini saya contohkan dulu SNI kriteria equitable untuk salah satu produk, yaitu produk kategori produk kertas dan produk kategori produk kertas, khususnya kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna. Mungkin yang akan saya contohkan di sini adalah produk kertas cetak tanpa salut. Teman-teman mungkin sudah banyak menggunakan produk ini sebagai bahan makalah ya. Sering ngeprint makalah, sering ngeprint tugas, pastikan menggunakan kertas HVS, ya kan? Nah, kertas HVS itu atau kertas cetak itu termasuk dalam kategori kertas cetak tanpa salut. Atau mungkin kalau yang kertas cetak dengan salut itu hampir sama, berbeda. Kertas cetak tanpa salut itu tidak ada lapisan coatingnya atau tidak ada lapisan penutupnya yang berbahan kimia. Kalau kertas cetak dengan salut mungkin di situ ada lapisan coatingnya atau lapisan pelapis di atasnya itu yang melapisi kertas cetaknya.
Misalnya kalau kertas cetak dengan salut ya kertas foto ya kan, atau kertas-kertas stiker atau kertas-kertas yang memiliki lapisan yang mungkin lebih glossy atau lebih mengkilap ya kan. Itu salah satu contoh kertas cetak dengan salut. Tapi yang tanpa salut berarti dia murni hanya lembaran-lembaran kertas yang tidak memiliki coating ataupun pelapisnya. Nah, saya contohkan nanti ini salah satu pedoman penilaiannya dengan SNI ini. Di sini sebetulnya kalau untuk pedoman penilaiannya itu sama sebetulnya. Kriterianya sebetulnya sama. Banyak yang diterapkan di jenis-jenis produk yang lain. Nah, di sini kriteria ambang batas dan juga metode uji penilaian. Kriteria ini sebetulnya sama untuk setiap produk. Mungkin ada beberapa yang berbeda ya, tetapi pada prinsipnya sama. Nah, di sini kriteria penilaian apa saja? Belum kepenilaian. Nah, yang pertama, dari aspek penggunaan bahan baku. Persyaratannya, bahan baku kertas atau pulp berbahan kayu harus berasal dari penebangan yang sah dan hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Jadi, untuk memproduksi suatu kertas dikatakan eco-label itu salah satu indikatornya adalah kayu yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari penebangan yang sah atau penebangan yang legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Nah, metode penilaiannya untuk mengetahui kayu itu legal apa tidak harus ada verifikasi pernyataan tertulis dari pemohon ya kan. Kalau memang di situ tidak menggunakan bahan baku kayu yang tidak legal atau tidak sah. Lalu tidak hanya pernyataan tertulis bermaterai, untuk memverifikasinya itu juga perlu melampirkan nih verifikasi legalitas kayu atau FLK dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. FLK ini dapat diperoleh dengan berbagai macam bentuk ataupun sertifikat dari berbagai pihak. Nah, terus yang ketiga, untuk bahan baku impor, verifikasi bahan baku sesuai dengan ketentuan impor produk pedanan yang berlaku. Jadi harus sesuai dengan eh, apa namanya ketentuan impor produk ketuhanan yang berlaku. Lalu jika bahan kayu itu diperoleh dari proses daur ulang kertas bekas ataupun campuran antara kertas dan juga kertas bekas, juga harus ada verifikasi pernyataan tertulis. Dilengkapi dengan sumber berkas atau sumber kertas bekas yang digunakan melalui kajian dokumen di lapangan. Nah, saya contohkan di sini produk kertas yang sudah apa namanya sudah memiliki sertifikat eco-label. Kelihatan ya sebentar. Jadi produk kertas yang sudah memiliki sertifikat eco-label itu eh, contohnya adalah merek Sidu, merek Sinar Dunia ya teman-teman sudah tahu ya. Merek Sidu itu kertas HVS-nya itu sudah memiliki sertifikat eco-label dan juga beberapa sertifikat lain yang menguatkan bahwa bahan baku yang dia peroleh itu berasal dari penebangan yang sah atau berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Efeknya nggak ada ya. Oh ya, background efek non. Nah, misalkan ini, ini ya. Oh, sorry, balik. Nah, ini salah satu contoh bahwa Sinar Dunia sudah melalui proses uji penilaian eco-label dan sudah lulus. Di situ ada logo eco-labelnya, ramah lingkungan.
ramah lingkungan. Nah, di sini juga dia sudah menggunakan bahan baku kayu yang legal. Dari mana? Dari ini, Indonesian Legal Wood. Ada logonya, Indonesian Legal Wood. Ada nomor LFLK-nya. Nah, ini LFLK-nya. Nah, di sini ada. Tuh. Nah, di sini juga hutan yang dikelola secara berkelanjutan yang menjadi eh, apa namanya produsen bahan bakunya juga sudah memiliki sertifikat bahwa hutan itu sudah dikelola dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa buktinya? Nah, ini ada dua sertifikat, baik dari internasional ataupun oh ya dari internasional ya semuanya ya. PFG dan juga sertifikat dari IFCC. Nanti di situ ada keterangan. This product uh, is from sustainable managed Indonesian forest and control Soch. Produk ini berasal dari uh, produk kehutanan di Indonesia yang dikelola secara berkelanjutan dan terkontrol sumbernya. Lalu yang PFC juga sama keterangannya. Produk ini berasal dari Sustainability Managed Forest, produk hutan yang telah termanage atau dikelola secara berkelanjutan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi dari segi pengelolaan bahan bakunya mereka sudah sesuai. Baik produknya juga berasal dari apa namanya? Produk kayu yang sah, yang legal dan sudah memiliki klaim atas pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, lalu yang kedua, untuk penilaian eco-labelnya dari aspek penggunaan bahan kimia atau adiktif kertasnya. Nah, dengan penggunaan bahan kimia ini apakah dapat teruraikan secara biologi apa tidak? Biodegradasinya dapat terurai dengan cepat apa tidak di alam bebas. Nah, untuk membuktikan itu harus ada pengujian secara laboratorium. Nah, di sini harus diuji secara laboratorium apa saja bahan-bahan kimianya yang digunakan dan apakah berbahaya apa tidak. Nanti metode pengujiannya untuk laboratorium menggunakan SNI 7228 atau metode pengujian eh, dengan laboratorium dengan SNI ataupun ISO 17025. Dan untuk bahan-bahan lain juga sama. Misalnya ada komponen aktif dalam biosida, terus bahan pemutih, ya kan? Karena kan kalau kita lihat kertas dari video ini kan juga nampaknya sangat putih jernih ya. Putihnya putih white yang benar-benar putih, bukan broken white ataupun yang lain. Sehingga apakah bahan kimia yang digunakan itu bisa terdegradable apa tidak? Bisa teruraikan apa tidak? Nah, harus ada pengujiannya. Apakah sudah melampaui baku mutu apa tidak? Nah, itu. Nah, yang ketiga, pembuangan air pasi atau wet waternya. Jadi white water untuk pewarnanya juga itu kira-kira apa namanya melebihi baku mutu apa tidak ketika dibuang. Nah, di sini baku mutunya tidak boleh lebih dari 8 kilogram per ton kertas yang digunakan ketika dibuang. Nah, untuk mengujinya, nanti ada metode uji dari SNI 06 sekian-sekian. Nanti akan diuji secara lab juga. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang kedua dan ketiga itu berkaitan dengan bahan kimia dan juga pembuangan air limbahnya. Terus yang keempat, pemakaian energi dan juga airnya. Nah, dikatakan available jika proses produksi barang tersebut juga tidak menggunakan ataupun mengkonsumsi air dan juga energi yang begitu tinggi atau boros. Nah, itu salah satu indikator penilaiannya. Jadi, di sini untuk memproduksi kertas
pemakaian energinya tidak boleh lebih dari 20 meter kubik per ton kertas. Jika melebihi, berarti tidak lulus uji eco-label. Termasuk juga dengan penggunaan energi listrik. Tidak boleh lebih dari 800 kilowatt per ton kertas. Nah, apa saja metode pengujiannya? Nah, di sini ada beberapa cara-caranya ya. Verifikasi rekaman pemakaian air untuk proses produksi. Nah, di sini juga harus ada pengecekan alat pengukur debit air yang digunakan dan harus dikalibrasi ya di laboratorium yang terakreditasi oleh CAN. Nah, ini sangat ketat sekali ya. Alat alat pengukur debitnya saja harus diujikan juga oleh laboratorium yang sudah terakreditasikan karena tidak semua lab-lab itu juga memiliki akreditasikan. Terus juga ada verifikasi jumlah rekaman dari produksi kertas ya, untuk memastikan atau membandingkan dengan debit air yang digunakan tentunya. Terus dari pemakaian energi yang tidak lebih dari 800 kilowatt per hour per ton, kita bisa lihat dari data kapasitas listriknya atau data kapasitas daya listriknya, terus verifikasi bagaimana penyaluran listrik ke unit-unit produksi, seberapa besar daya yang didistribusikan ke setiap unit produksi. Nah, verifikasi pemakaian listrik dengan mengecek KWH-nya juga dan harus dikalibrasi di laboratorium yang terakreditasi oleh CAN. Kembali lagi ke laboratorium yang sudah terakreditasi oleh CAN. Nah, itu. Dan jumlah rekaman ataupun rekaman jumlah produksi kertas secara keseluruhan untuk membandingkan dengan pemakaian energi listriknya. Ya, itu. Nah, terus terakhir juga ada energi uap tidak lebih dari 3 ton per ton. 3 ton per ton kertas. Jadi intinya di kriteria penilaian yang keempat ini untuk eco-label pemakaian energi dan juga airnya. Apakah boros apa tidak. Terus yang kelima, ataupun yang terakhir juga. Nah, limbah cairnya itu apa namanya sebagai sisa yang dihasilkan dari produksi kertas itu kira-kira sudah memenuhi ketentuan peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia apa tidak? Ya, di sini limbahnya itu dari kandungan kadar adsorbable organic anhydride yang tidak boleh lebih dari 0,5 kg per ton. Ya, ini mungkin yang jenis bahan kimia yang berbahaya dari limbah cairnya itu. Nah, ini harus diuji juga dengan pengujian SNI dan dilakukan uji laboratorium. Nah, itu. Jadi ada 5 kriteria khusus yang akan menilai produk kertas itu lulus eco-label apa tidak. Dari mulai penggunaan bahan bakunya, penggunaan bahan kimia, lalu pembuangan air pasi dan pemakaian air dan juga energi serta limbah cairnya. Nah, ini kalau ini persyaratan umumnya. Dari aspek peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup, adakah dokumen legalitas izin lingkungan yang dimiliki? Terus adakah sistem manajemen lingkungan yang sudah diterapkan, yaitu ISO 14001 terkait manajemen lingkungan perusahaan? Terus mutu produknya, apakah sudah mengacu ISO juga? Terus bagaimana sistem manajemen energi dan bahan kemasan? Nah, itu persyaratan umumnya. Nah, ketika semua persyaratan umum ataupun khusus itu dinilai dan diujikan, ya kalau lulus ya nanti akan diberikan sertifikasi atau sertifikat, kalau tidak akan dikembalikan ke industrinya atau pemohonnya agar diperbaiki atau diajukan kembali ketika sudah melalui proses revisi. Tentunya revisi yang diperbaiki itu tidak hanya revisi pada aspek dokumen ya ataupun di atas kertasnya, tetapi juga di aspek pengelolaan di perusahaan. Itu juga harus diperbaiki. Kalau tidak ya sama hasil karena di situ kan nanti akan ada proses kunjungan atau visitasi ke industri yang bersangkutan. Nah, itu salah satu contoh penilaian
SNI untuk produk eco-label, khususnya terkait produk kertas cetak tanpa salut. Nah, tadi contohnya sudah ada ya di produk apa namanya Kartasidu. Nah, ini saya ambil contoh bukan berarti saya mendukung apa namanya produksi ini enggak, karena ini yang paling dekat di sekitar tempat kerja ataupun di sekitar kantor. Kebetulan di sini ada Kartasidu yang sudah apa namanya sudah memenuhi pengujian eco-label. Nah, sekarang kita lihat daftar produk eco-label tipe 1 yang sudah lulus di Indonesia. Dari data per tahun 2021 ternyata baru ada 28 produk. 28 produk ini itu pun masih ada beberapa produk yang belum yang sudah kadaluarsa sertifikat eco-labelnya. Ada yang merah ini, terus satu yang ada luar terus yang kedua ada 2 produk yang sertifikasinya sertifikasinya pindah ke apa namanya eco-label yang tipe kedua, nanti beda penilaiannya. Nah, ini ada nama produk Gistek, Evirio, Fantastic untuk produk-produk tekstil, terus produk benang, ada produk kantong belanja plastik, terus ada produk Oxium, kantong belanja plastik juga. Terus ada produk kertas cetak tanpa baut. Nah, ini sinar dunia ya, tadi ya. Ada sinar dunia, ada Mirage, ada Golden Plus, bola dunia, kan. Nah, ini di sini juga sudah dicantumkan juga ada nama LSE-nya. Nah, nama LSE-nya di sini macam-macam. Ada PT Mutu Agung Lestari. Nah, jadi nama LSE atau lembaga sertifikasi eco-label ini tidak hanya dari lembaga pemerintah ya. Tadi saya sudah sebutkan lembaga independen di luar pemerintah ataupun pemerintah sendiri. Jadi kalau lembaga independen di luar pemerintah bisa berupa perusahaan ataupun PT yang tentunya sudah terakreditasi oleh KAN. Nah, itu salah satu. Nah, ini beberapa contoh produknya. Terus saya contohkan, nah ini ada daftar lembaga sertifikasi eco-label. Ada PT Mutu Agung Lestari atau Maleko, Balai Besar Pulp dan Kertas, ini juga mungkin di bawah Kementerian Kehutanan, Kementerian Industri mungkin ya, Balai Besar Pulp dan Kertas. Ini dari pemerintah berarti ya. Terus ada PT IAPMO. Jadi baru ada tiga lembaga sertifikasi eco-label di Indonesia. Kalau PT Mutu Agung itu ruang lingkupnya lebih fokus pada produk kertas, produk tekstil, dan kertas tisu. Tapi kalau untuk Balai Besar Pulp itu ada tidak hanya produk kertas, ada cat tembok dan kantong plastik. Terus kalau PT IAPMO lebih ke kaca lembaran. Nah itu. Terus kita kembali ke tipe eco-label, yang tipe kedua. Tipe kedua itu, nah ya, berarti yang ini. Ini tipe kedua. Nah, tipe kedua ini adalah klaim aspek lingkungan sebentar. Oke. Tipe kedua atau self declaration memiliki karakteristik pernyataan atau klaim lingkungan yang dibuat sendiri oleh produsen atau pelaku usaha yang bersangkutan. Ini bukan berarti klaim lingkungan pada suatu produk itu dibuat sendiri oleh produsen ya enggak. Nanti tetap melalui verifikasi atau pengujian di lembaga independen atau pihak ketiga. Nah, bedanya adalah kalau yang tipe kedua ini dia tidak ada kriteria penilaian yang berpedoman pada SNI.
Nah, dia itu lebih sifatnya adalah bukan pengujian ataupun pensertifikatan atau sertifikasi produknya, tetapi dia hanya sebatas verifikasi produknya sudah sesuai dengan aspek lingkungan apa tidak. Nah, aspek lingkungannya nanti macam-macam. Ada yang aspek lingkungan dapat diuraikan secara biologis atau biodegradable atau mungkin mudah mudah diuraikan atau hanya sebatas degradable ataupun yang lainnya. Jadi hanya mengambil beberapa kriteria yang ada di em, SNI ataupun ISO. Beberapa ataupun salah satu kriteria aspek lingkungan yang diambil. Jadi pengujiannya nanti hanya sebatas evaluasi secara transparan dan ilmiah dan terdokumentasi secara akuntabel oleh profesional ataupun eh, lembaga independen. Jadi lembaga independen nanti memiliki beberapa tenaga ahli ataupun profesional yang nantinya akan menilai secara ilmiah, secara sains, apakah produk ini memenuhi aspek lingkungan apa tidak. Misalnya kalau untuk produk plastik, apakah bisa terurai secara biologi apa tidak. Itu berarti hanya aspek biodegradable saja yang dinilai. Aspek bahan baku dan sebagainya tidak perlu diperhatikan. Berarti misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk tipe yang ketiga itu jarang dipakai di Indonesia. Itu biasanya lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa ataupun Amerika. Jadi yang kita bahas lebih banyak di tipe satu ataupun yang kedua. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, sama seperti yang tadi ya. Eh, Kalau tipe yang kedua itu dirumuskan berdasarkan praktek yang telah dilakukan oleh praktisi ataupun perusahaan. Jadi bukan berpedoman pada SNI ataupun yang lainnya, tapi dia lebih pada praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh praktisi ataupun perusahaan. Nah, ini juga nantinya akan mengambil beberapa kriteria ataupun aspek yang berasal dari ISO ataupun SNI tertentu. Yang kedua, nah makanya di sini ada pernyataan disesuaikan dengan sistem standarisasi yang sudah ada. Nah, ketika sudah ada standar kriteria, baik dari praktisi ataupun perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan juga sudah distandarkan dengan beberapa ISO ataupun standar yang lain, nanti akan dilakukan penilaian oleh lembaga independen. Nah, di sini lembaga independen namanya Lembaga Verifikasi Ekolabel atau LVE. Kalau tadi kan LSE ya, Lembaga Sertifikasi Ekolabel. Nah, LFE ini tidak harus terakreditasi oleh CAN, tapi di sini berbeda. LVE ini harus terregistrasi di KLHK dan sudah dinyatakan sebagai lembaga yang benar-benar independen dan sudah memenuhi kaidah-kaidah penilaian ataupun akreditasinya oleh KLHK. Karena nanti yang dinilai adalah aspek-aspek lingkungan khusus yang nanti akan melekat di produknya itu. Sehingga KLHK yang berhak untuk memberikan hak atau otoritas sebagai lembaga independen. Terus setelah mengikuti proses-proses verifikasi dan juga pengujian penilaian, setelah lulus nanti akan diregistrasi oleh KLHK sebagai sebuah produk yang dapat memenuhi aspek-aspek lingkungan tertentu. Akan diberikan logo. Logonya tidak seperti yang tadi ya, tetapi logonya seperti ini. Oh, sorry. Logonya seperti ini. Nanti bisa berupa logo-logo lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang dimiliki, misal biodegradable atau logo 3R tadi ya, bisa. Nah, saya kasih contoh beberapa lembaga-lembaga yang sudah memiliki otoritas atau kewenangan untuk menilai eco level tipe yang kedua. Nah ini. Oh, ini daftar LVE-nya. Ah ya.
Ada balai besar pulp. Nah, ini balai besar pulp ya, dan kertas sama ya. Makanya di sini ruang lingkupnya adalah khusus ya, bisa dapat terurai atau dapat didaur ulang atau kandungan hasil daur ulangnya dapat digunakan juga. Nah, ini ada terus pengurangan sumber daya atau reduce resource use ya kan. Bisa salah satu aspek yang dinilai. Nah, atau pengurangan limbahnya, waste reduction. Nah, ini kalau berbahan kertas dan juga plastik. Nah, di sini ternyata untuk jasa tadi kan kita lebih banyak membahas mengenai produk ya, produk yang sifatnya itu barang. Di sini untuk jasa pun juga ada. PT Garuda Sertifikasi Indonesia atau GSI, dia akan memberikan penilaian kepada jasa-jasa yang apa namanya, yang dijual belikan, khususnya yang berkaitan dengan hotel, resort atau villa, berkaitan dengan jasa akomodasi. Nah, jasa akomodasi itu untuk penilaian kriteria eco-label tipe 2 apa saja? Dari segi pemakaian airnya, hemat apa tidak, atau reduce water consumption. Pengurangan konsumsi energi, reduce energy consumption, consumption. Terus yang ketiga, pengurangan limbah, waste reduction, 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 penggunaan kembali malam atau mungkin ya limbah-limbah yang dihasilkan ya. Nah, itu. Nah, ini beberapa contoh. LVE malah di sini banyak. Ada sekitar 9 LVE. Terus daftar produknya. Coba saya cari contoh daftar produk yang tipe kedua. Ada jenisnya plastik dari PT Neohem Indonesia yang menilai adalah paling besar pulp and kertas. Di sini klaim atas lingkungannya adalah dapat terurai secara oxo ataupun biodegradable. Kita lihat apa sih logonya. Coba. Nah, terus yang lain juga sama ya. Dapat terurai dan sebagainya. Kita lihat logonya seperti apa kalau oxo degradable. Nah, ini contoh plastik yang sudah lulus verifikasi eco-label tipe 2 yang klaim atas lingkungannya adalah dapat diuraikan secara biologi atau dari mikroorganisme ataupun jamur ataupun yang lain, itu yang akan menguraikan plastik-plastik yang sudah dibuang. Nah, logonya seperti ini. Ada 4 daun yang saling bersinambungan ya. Lalu yang degradable seperti ini. Jadi yang terus yang compostable seperti ini, yang dapat digunakan sebagai kompos. Jadi kalau kita membeli plastik, kalau kita ada logo salah satu logo ini ataupun dua ataupun tiga, itu kita sudah ikut serta dalam konservasi lingkungan ya kan. Karena kalau sudah memiliki logo ini otomatis plastik itu dapat teruraikan secara biologi atau dapat diuraikan dengan cepat atau mungkin dapat sebagai kompos. Itu kan eh, tindakan kecil yang mungkin dapat menyelamatkan bumi kita. Kalau kita lebih selektif, lebih cerdas dalam memilih suatu produk yang ramah lingkungan.
Nah, itu nanti teman-teman bisa mencari lagi beberapa logo-logo terkait ekolabel yang tipe 2 karena sangat banyak sekali tipenya atau aspek-aspek lingkungannya. Oke, mungkin hari ini saya cukupkan sekian. Saya harap ini materi terakhir untuk materi ekonomi sumber daya alam dan juga lingkungan. Minggu depan di pertemuan 12, 13, 14, dan 15. Jadi 12, 13, 14, 15 ada 4 pertemuan. Nanti untuk setiap pertemuan digunakan untuk paparan kelompok, yaitu 2 kelompok setiap pertemuan. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum UAS. Setelah itu kita paparan kelompok. Jadi saya harap nanti minggu depan kelompok 1 ataupun 2 sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi dan juga hasil kajiannya. Ataupun kelompok lain yang sudah siap, sudah ready, silakan. Jadi gitu ya, saya harap besok minggu depan itu sudah siap dan sudah bisa melakukan presentasi. Dari saya cukup sekian, saya membuka kesempatan untuk diskusi melalui WA Group. Silakan jika nanti ada yang perlu dikonfirmasi ataupun didiskusikan melalui WA. Monggo. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah wawasan teman-teman. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.